Anda masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Asri Gunawan dan kami masih bersama dengan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraeni. Mbak Titi, kita kembali lanjutkan. Tadi kita menarik sekali ya bahas soal money politik, kemudian politik identitas juga yang memang ini menjadi isu dalam pemilu begitu ya, di dalam setiap pemilu. Ini pengawasan terkait dengan kampanye begitu yang akan kemudian berlangsung setelah penetapan calon yang nantinya akan dipastikan berlaga atau calon kepala daerah yang definitif begitu ya. Nah, Mbak Titi mungkin boleh ini terakhir juga sebagai mungkin closing statement, bagaimana memastikan politik kita itu bersih dan juga ini untuk bisa menjaga demokrasi. Kalau misalkan kita lihat sebelum-sebelumnya dari fenomena yang sudah terjadi, mungkin sanksi-sanksi yang diterapkan juga ini tidak membuat jera atau malah justru tidak memberantas politik uang dan juga politik identitas. Bagaimana yang harus dilakukan? Ya, sosialisasi, edukasi politik, literasi kepemiluan itu harus tetap kita lakukan terus-menerus, melibatkan semua masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, pasangan calon, partai politik, media. Sebenarnya partai politik dan pasangan calon itu tanggung jawabnya yang paling utama, Mbak, karena kan mereka yang paling berkepentingan. Kompetisinya itu betul-betul otentik, bukan sekedar misalnya prosedural, tapi segala cara digunakan untuk memenangi kompetisi. Di dalam pilkada ini tidak banyak yang tahu. Undang-undang kita itu sangat menempatkan politik uang itu sebagai perbuatan yang tercela dan jahat. Jadi di pasal 187A Undang-Undang Pilkada itu disebutkan bahwa jika terjadi politik uang atau jual beli suara, bukan hanya yang memberi yang akan dipidana, tetapi juga yang menerima. Jadi yang memberi dan yang menerima. Nah, jangan sampai kemudian karena kita menerima uang dalam 5 tahun sekali gitu ya, untuk masa depan kita 5 tahun ke depan, kita masuk penjara dan kena denda. Dendanya itu tidak main-main, Mbak, sampai 2 miliar. Dan masuk penjaranya juga tidak main-main, sampai 6 tahun begitu. Jadi hal-hal seperti ini harus kita sosialisasikan, meskipun dalam konteks kriminalisasi itu kan upaya terakhir ya, tetapi upaya di hulunya pendidikan politik, literasi politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang terpenting para pasangan calon dan partai itu harus menjadi garda terdepan untuk tidak menjadi pelaku, karena butuh dua pihak untuk terjadinya politik uang. Harus ada yang memberi dan harus ada yang menerima. Kalau kita sekedar larang masyarakat untuk menerima, tapi yang memberi ini selalu mau, dia akan selalu terjadi. Nah, yang kedua soal politik hegemoni identitas ya, politik identitas, politisasi identitas. Ini terjadi karena para pasangan calon membiarkan dan tidak mau ambil peran. Harusnya kita belajar ya, ketika misalnya McCain itu membela Obama ketika ada isu bahwa Obama tidak lahir di Amerika Serikat dan beragama Islam. Yang membantah itu adalah lawan politiknya. Karena itu adalah virus yang sangat mematikan bagi demokrasi. Ketika penyebaran informasi bohong terbiarkan dan apalagi dia dilekati dengan sentimen identitas begitu. Jadi intinya memang semua pihak dan kita harus menuntut nih para pasangan calon kita berkomitmen sejak awal untuk anti politik uang, anti politisasi identitas, tidak mempolitisasi birokrasi dan tidak menggoda penyelenggara pemilu. Di saat yang sama penyelenggara pemilu kita juga jagain begitu ya, jangan mau masuk angin karena praktik-praktik transaksional, dan di sisi lain kita semua selalu menyerukan masyarakat bahwa suara kita itulah yang akan menentukan apakah kita akan membiarkan misalnya peristiwa seperti di Balek di mana mereka melakukan penyimpangan konstitusi atau tidak. Oleh karena itu, ayo kita demo bareng-bareng tanggal 27 November di Bilik Suara dengan mencoblos betul-betul figur yang bersih, anti korupsi, dan pro konstitusi dan demokrasi yang sehat gitu. Baik, sosialisasi, edukasi, dan juga peran serta seluruh pihak mulai dari masyarakat, penyelenggara, dan juga partai politik serta paslon yang nantinya akan berlaga atau berkontestasi di Pilkada 2024. Terima kasih Mbak Titi Anggraeni, anggota Dewan Pembina Perludem telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Mbak.